Ikhtisar konsep pengendalian internal ialah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi. Pengendalian internal menjalankan tiga fungsi penting. Yang pertama, pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang mencegah masalah sebelum timbul. Kedua, pengendalian detektif, pengendalian yang didesain untuk menemukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan. Yang ketiga, pengendalian korektif, yaitu pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dan memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam dua kategori sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian umum, yaitu pengendalian yang didesain untuk memastikan sistem informasi organisasi serta pengendalian lingkungan stabil dan dikelola dengan baik. Yang kedua, pengendalian aplikasi, yaitu pengendalian yang mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Robert Simon, seorang profesor bisnis Harvard, telah menganut 4 kaitan pengendalian untuk membantu manajemen menyelesaikan konflik di antara kreativitas dan pengendalian. Yang pertama, sistem kepercayaan. Sistem yang menjelaskan cara sebuah perusahaan menciptakan nilai, membantu pegawai memahami visi perusahaan, mengomunikasi nilai-nilai dasar perusahaan, dan menginspirasi pegawai untuk bekerja berdasarkan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, sistem batas. Sistem yang membantu pegawai bertindak secara etis dengan membangun batas pada perilaku kepegawaian. Ketiga, sistem pengendalian diagnostik. Sistem yang mengukur, mengawasi, dan membandingkan perkembangan perusahaan aktual dengan anggaran dan tujuan kinerja. Keempat, sistem pengendalian interaktif. Sistem yang membantu manajer untuk memfokuskan perhatian bawahan pada isu-isu strategis utama dan lebihan terlibat di dalam keputusan mereka. Kerangka pengendalian. Information System Audit and Control Association atau ISACA mengembangkan kerangka kontrol Objective for Information and Related Technology atau COBIT. Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan yang pertama, manajemen untuk membuat tolok ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. Kedua, para pengguna layanan TI dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. Ketiga, para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. Prinsip-prinsip berikut ini memungkinkan dalam membantu organisasi membangun sebuah tata kelola yang efektif dan kerangka manajemen yang melindungi investasi pemangku kepentingan dan menghasilkan sistem informasi terbaik. Yang pertama, memenuhi keperluan pemangku kepentingan. Kedua, mencakup perusahaan dari ujung ke ujung. Ketiga, mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal. Keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Kelima, menikahkan tata kelola dari manajemen. Kerangka pengadilan internal COSO, sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association atau ISPA, Ikatan Auditor Internal atau Institute of Internal Auditor, Ikatan Akuntan Manajemen atau Institute of Management Account, dan Ikatan Accounting Keuangan atau Financial Executive Institute. Ukuran kerangka manajemen risiko perusahaan COSO. Sebuah kerangka COSO yang memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas atau menambahkan 3 elemen tambahan pengendalian internal COSO. Kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Kerangka telah diadopsi secara luas sebagai cara untuk mengevaluasi pengendalian internal seperti yang ditentukan oleh X kerangka RM
yang lebih komprehensif, menggunakan pendekatan berbasis risiko daripada berbasis pengendalian RM, menambahkan 3 elemen kerangka ICE-COCO, pendapatan tujuan, mengidentifikasi dan kejadian yang mungkin mempengaruhi perusahaan, dan pengembangan sebuah respon untuk risiko yang dinilai. Lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment yaitu budaya perusahaan yang merupakan pondasi dari seluruh elemen lainnya, karena ini mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuan, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut: filosofi manajemen gaya, pengoperasian, dan selera risiko, komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi, pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi, struktur organisasi, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab, standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten, pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah komponen ERM yang kedua. Perusahaan menentukan hal yang harus dijalani dengan benar untuk mencapai tujuan dan menetapkan ukuran kinerja oleh guna menentukan apakah ukuran-ukuran kinerja tersebut terpenuhi tujuan strategis, yaitu tujuan tingkat tinggi yang disejajarkan dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Tujuan koperasi yaitu tujuan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan serta menentukan cara. Identifikasi kejadian yaitu sebuah insiden atau peristiwa positif atau negatif dari sumber-sumber internal dan eksternal yang pengaruh implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Penilaian risiko dan respon risiko. Risiko bawaan yaitu kelemahan dari sebuah penetapan akun atau transaksi pada masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Risiko residual yaitu risiko yang tersisa setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal atau beberapa responnya terhadap risiko. Manajemen dapat merespon dengan salah satunya dengan cara dari 4 cara, yaitu 1. Mengurangi, 2. Menerima, 3. Membagikan, 4. Menghindari. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan prosedur dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan direspon. Dilakukan prosedur pengendalian dilakukan dengan kategori-kategori berikut: 1. Otoritas, transaksi, dan aktivitas yang layak. 2. Pemisahan tugas. 3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi dan perolehan. 4. Mengubah pengendalian manajemen. 5. Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. 6. Pengamanan aset, catatan, dan data. 7. Pengecekan kinerja yang identified. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Otorisasi adalah penetapan kebijakan bagi para pegawai untuk diikuti dan kemudian memberdayakan mereka guna melakukan fungsi organisasi tertentu. Otorisasi sering didokumentasikan dengan penandatanganan, penginisialisasian atau pemasukan kode pengotorisasian pada sebuah dokumen atau catatan. Pemisahan tugas. Pengendalian intern yang baik mencatat tidak ada satu pegawai pun yang terlalu panjang tanggung jawab atas transaksi atau proses bisnis. Pemisahan tugas dibahas dalam 2 sesi terpisah: tembusan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Pemisahan tugas akuntansi atau pemisahan fungsi akuntansi, otorisasi, penyimpanan, dan pencatatan guna meminimalkan kemampuan pegawai untuk melakukan penipuan. Kedua, pemisahan tugas sistem yaitu penerapan prosedur-prosedur pengendalian dan membagi wewenang tanggung jawab secara jelas di dalam fungsi sistem informasi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengendalian pengembangan sistem yang penting meliputi hal berikut: 1. Sebuah komite pengarah. 2. Sebuah rencana induk strategis. 3. Sebuah rencana pengembangan proyek. 4. Sebuah jadwal pengolahan data. 5. Pengukuran kinerja sistem. 6. Sebuah tinjauan pasca implementasi. Mengubah pengendalian manajemen. Organisasi memodifikasikan sistem yang berjalan dan dia
mengimplementasikan taktik-taktik bisnis baru dan untuk memanfaatkan penguasaan teknologi informasi, mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan desain dan penggunaan dokumen elektronik dan kertasnya sesuai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dan seluruh data transaksi yang relevan. Pengamanan aset, catatan, dan data sebuah perusahaan harus melindungi kas dan aset fisik serta informasi. Pengecekan kinerja yang independen. Pengecekan kinerja yang independen meliputi 1. Tinjauan tingkat atas, 2. Tinjauan analitis, 3. Rekonsiliasi catatan-catatan yang dikelola secara independen, 4. Perbandingan terhadap kualitas aktual dengan jumlah dicetak, 5. Akuntansi double entry, 6. Tinjauan independen.